dan rekan-rekan praktisi HR dan juga HR antusias yang sudah hadir bergabung dalam webinar kita pada sore hari ini. Webinar yang diselenggarakan oleh Talent Fit Indonesia dengan tema HR Strategy dan juga HR Challenge in 2024. Oke, selamat datang sekali lagi saya ucapkan Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih karena sudah menghadiri webinar kita pada sore hari ini. Oke, Bapak dan Ibu, kami masih menunggu untuk peserta yang daftar untuk hadir karena kami cek di link pendaftaran itu sudah ada 200 peserta lebih yang mendaftar. Jadi dipersilakan untuk Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan sekalian apabila memang ada rekan yang satu institusi atau memang kenalannya seperti itu ya untuk join bersama-sama dalam webinar kita pada sore hari ini. Baik, dalam webinar kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, kita akan menyimak pemaparan materi dari Ibu Rani nanti sebagai speaker seperti itu ya. Dalam tema kita pada sore hari ini, HR Strategy dan juga Challenge in 2024. Tidak terasa Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada penghujung tahun di tahun 2023. Tentunya Bapak dan Ibu, HR praktisi dan juga HR antusias yang ada di dalam Zoom ini tentu saja ingin menyimak apa sih HR practice, HR strategy, dan juga challenge apa saja yang mungkin kita hadapi di tahun 2024 mendatang. Oleh sebab itu, dalam webinar kali ini saya tentunya tidak akan sendirian, Bapak dan Ibu. Kami dari Talented Indonesia mengundang Ibu Wulan Rani sebagai HR praktisi yang sudah melenggang di dunia HR selama kurang lebih 23 tahun. Dalam webinar kali ini, Bapak dan Ibu tentu saja Bapak dan Ibu akan mendapatkan main session, tentunya nanti bersama Ibu Rani. Dan juga Bapak dan Ibu nanti akan ada sesi Q&A di akhir sesi webinar. Setelah itu, Bapak dan Ibu, nanti kita akan ada survei feedback untuk kemudian Bapak dan Ibu isi untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas webinar kami di webinar-webinar selanjutnya. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diki Ramadhani, saya dari Talent Fit Indonesia yang hari ini berperan sebagai moderator untuk membantu Bapak dan Ibu selama kurang lebih 1-2 jam ke depan dalam webinar kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada webinar sore hari ini. Yang pertama, pembukaan, yang mana saat ini sedang berlangsung. Dan yang kedua, nanti akan ada main session yang akan disampaikan oleh speaker kita, Ibu Wulan Rani. Kemudian di sesi selanjutnya akan ada presentasi TFI Services. Kemudian akan ada sesi foto bersama. Kemudian akan ada sesi Q&A. Dan kemudian nanti akan ada sesi penutup dari saya yang akan merangkum poin-poin penting dari sesi webinar kita pada sore hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin coba sapa-sapa dulu nih Bapak dan Ibu, peserta di webinar kita pada sore hari ini. Oke, saya coba cek dulu. Di Zoom sudah ada beberapa yang hadir. Oke, ada Ibu Emilia dan juga Bapak Halim sudah on cam dan juga on mic ya. Halo Bapak Hali, selamat sore. Selamat sore Pak Hali. Oke, sepertinya Pak Hali sedang mencoba untuk menyambungkan audionya ya. Saya akan beralih ke peserta yang lain barangkali yang sudah siap. Oke, ada Ibu Emilia barangkali. Halo Ibu Emilia, selamat sore. Halo Ibu Emilia, apakah bisa terdengar suara saya? Boleh untuk on mic dan juga saya ingin mengajak berbincang sedikit nih Ibu Emilia. Halo, selamat sore Mas Diki. Halo, selamat sore Bu Emilia. Salam kenal Ibu. Kalau boleh tahu ini Ibu institusinya asalnya dari mana dan kalau boleh tahu dapat informasi tentang webinar Talent Fit Indonesia dari mana Ibu? Kebetulan saya perorangan kemarin untuk daftarnya ya Mas. Baik. Terus karena saya lulusan psikologi dan berminat di Hmm, bidang HR, jadi Instagram saya tuh isinya tentang HR dan ya. kebetulan saya juga sedang ikut bootcamp dan akhirnya dari TFI ini keluar di Instagram saya, jadi akhirnya saya daftar. Oke, oke. Jadi
dari algoritma Instagram ya yang akhirnya membawa Mbak Emilia untuk kemudian mendaftar ke webinar Talented Indonesia seperti itu ya. Betul, Kak. Oke, nah gimana nih tanggapannya dengan tema kita pada sore hari ini? Apa nih motivasinya untuk kemudian, oke saya ikut deh webinar dari Talented Indonesia seperti itu. eh Soalnya saya pengen menggali ilmu sebanyak-banyaknya tentang HR, apalagi kan temanya ini tentang HR, dunia HR di 2024 ya, Kak. Jadi saya pengen tahu nih informasi apa aja yang ada. Itu sih. Oke, baik-baik. Terima kasih Mbak Emilia atas Sama-sama, kesediaannya untuk Kak. berbincang-bincang sedikit ya dengan kita. Oke, selanjutnya mungkin dari peserta yang lain, saya coba cek dulu. Hmm, saya mau coba lagi deh ke Bapak Hali. Halo Bapak Hali, selamat sore Bapak Hali. Oke, sepertinya masih menyambungkan audio ya Pak Halinya ya. Oke, Bapak dan Ibu boleh juga nih di kolom chat, boleh Bapak dan Ibu sampaikan gitu ya dari institusi mana dan motivasinya untuk ikut webinar kita pada sore hari ini apa seperti itu ya. Semoga kami juga bisa mengetahui nih Bapak dan Ibu kenapa nih pengen ikut webinarnya dari Talent Fit Indonesia seperti itu. Karena terlebih tema kita pada sore hari ini itu adalah HR Challenge atau juga HR Strategi di tahun 2024 yang mana kita tahu ya di tahun 2000 dari sejak pandemi kemarin kemudian berangsur seminggu tahun seperti itu ya kita dari segi teknologi dan lain sebagainya macamnya itu mengalami akselerasi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan kita ingin tahu juga nih di 2024 nanti challenge atau juga strategi yang seperti apa yang bisa kita terapkan di dunia HR. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, kalau begitu ada oke, saya ingin mengajak berbincang lagi nih dari peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya coba cek dulu peserta yang sudah hadir. Bapak Hamzah barangkali. Halo, selamat sore Bapak Hamzah. Ya, halo. Oke, Bapak Hamzah, salam kenal Bapak. Kalau boleh Ya, tahu Bapak ini institusinya dari mana dan dapat informasi tentang webinar Talented Indonesia dari mana, Pak? oke. Saya Hafsa dari PNM. Kalau informasinya sih dari Instagram ya, dan sebelumnya pernah mengikuti dua sesi sebelumnya ya, di bulan kemarin dengan bulan sebelumnya. Dan alasan saya ikut di kegiatan kali ini lebih ingin menganalisis sebenarnya di 2024 itu tantangan untuk HR itu apa saja, dan sekiranya sebagai HR apa yang perlu dipersiapkan untuk jauh lebih bisa beradaptasi, karena kan sekarang eranya VUCA ya, jauh lebih challenging dan perubahan sangat cepat, dan adaptasinya kira-kira kita perlu apa seperti itu untuk uh, di 2024 nanti. Itu saja sih palingan. Oke, terima kasih Mas Hamzah. Jadi memang karena tertarik ya dengan temanya seperti itu ya. Adaptasi seperti apa yang bisa dilakukan, kemudian praktis atau praktik-praktik apa yang bisa dilakukan nanti untuk kemudian barangkali bisa diterapkan juga ya di kantornya seperti itu ya sebagai HR praktisi juga. Oke, nah di kolom chat ini juga ada Mbak Ayunda Rahmayani. Masih mahasiswa psikologi Mas, jadi ingin lebih tahu gimana tantangan dunia HR. Oke, jadi di sini cukup beragam ya kalau misalnya kita lihat Bapak dan Ibu untuk background pesertanya tidak hanya HR praktisi, tapi juga ada mahasiswa psikologi, kemudian ada juga HR enthusiast, tidak hanya yang dikirim atau misalnya mewakili perusahaannya, tetapi juga ada yang individu seperti itu ya. Jadi untuk latar belakang peserta, saya pikir tadi cukup ini ya, cukup beragam seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki kepada main session, Bapak dan Ibu. Mari kita lihat apakah Bu Wulandari sudah hadir selaku speaker kita.
Sudah, maafkan, barusan harus tes mikrofon, ternyata mikrofonnya mati. Jadi, Oke, selamat sore Ibu Rani. Apa mudah-mudahan suara kabar? saya aman. Aman, aman Bu Rani. Selamat sore teman-teman. Ya, oke. Ya, aku Rekan-rekan minta sekalian. maaf dulu di depan nih Mas Diki, saya terlambat. Maaf. It's okay Ibu, nggak apa-apa. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah kedatangan Ibu Ulan Rani selaku speaker kita pada sore hari ini. Dan teman-teman, sebelum kita masuk ke main session, tentunya saya ingin perkenalkan terlebih dahulu seperti apa sih profil speaker kita pada sore hari ini. Baik. Oke, tadi seperti yang saya sampaikan ya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian di awal, Ibu Wulan Rani atau yang akrab disapa atau dipanggil dengan Ibu Rani, betul ya Ibu ya? Oke, Iya, Ibu. betul, betul. Ya, Ibu Rani ini sudah punya pengalaman di bidang HR selama 23 tahun dan juga tentunya pengalaman 23 tahun ini membawa beliau ahli dalam berbagai bidang HR gitu ya. Talent management, organization transformation dan juga employee experience. Dan juga saat ini Bu Rani juga menjalankan beberapa proyek, terlibat dalam beberapa proyek di People Hub by BPA sebagai HR Business Advisor dan juga HR on Duty Podcast Series at Inspigo. Jadi kalau teman-teman ingin coba dengar-dengar podcastnya beliau juga bisa ya di aplikasi Inspigo dan ternyata tidak hanya sekadar praktisi HR, Bu Rani ini juga seorang podcaster seperti itu ya. Oke. Nah, experience-nya tadi ya teman-teman, rekan-rekan People Hub by BPA selaku HR Business Advisor dari September 2023 sampai dengan sekarang. Kemudian Ibu Ulan Rani juga sebagai Human Capital Management Consultant di nama Communication Management dari Agustus 2019 sampai dengan saat ini. Seperti itu. Oke, barangkali itu perkenalan singkat ya dari profil Ibu Wulan Rani yang sudah malang melintang di dunia HR seperti itu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman sekalian, selama kurang lebih 1 jam ke depan atau 1,5 jam ke depan, kita akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wulan Rani tentang HR Strategy dan juga HR Challenge di tahun 2024. Kepada Ibu Wulan Rani, layar dan juga waktu saya persilahkan. Kebetulan sudah dibilang sudah punya pengalaman yang banyak gitu ya, karena saya tuh di antara audiens juga saya tahu banyak senior-senior saya, sahabat-sahabat saya yang hadir. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung. Hai, ketemu lagi dengan Rani. Saya minta izin untuk open screen saya dulu ya, sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, Kelihatan karena Ibu? karena takut ini agak ngedrop sinyalnya, jadi saya izin untuk matikan kamera dulu ya, teman-teman, biar Boleh enak Ibu, nih persilakan. berceritanya. Ya, Oke, jadi saya boleh langsung mulai, Mas Diki? iya, dipersilakan Ibu. Oke, baik. Oke, terima kasih. Oh, ramai banget nih, ada 71 orang yang sudah hadir. Ah, mudah-mudahan saya bisa berbagi dan suara saya lancar nih. Jadi memudahkan ya untuk teman-teman bisa menyimak gitu. Selamat sore, terima kasih sudah menyempatkan. Sebelum saya mulai, saya mau punya satu pertanyaan untuk teman-teman. Boleh cerita nggak saat ini, apakah di company teman-teman sudah ada HR teknologi yang kekinian? Saya banget nih yang kekinian gitu. Jadi maksudnya di dalam pekerjaannya ini sudah ada tools yang dipakai. Sesimpel dengan tools data karyawan yang bentuknya bukan lagi form Microsoft Excel, tapi sudah Google Sheet misalnya. Itu sudah artinya mengadap teknologi, meskipun bukan hal yang besar. Tapi saya ingin tahu, boleh ditaruh di kolom chat ya, supaya nanti bisa kita bercerita sama-sama. Nah, saya mau berbagi sedikit apa ini sebutannya cerita dari perjalanan saya yang tadi di highlight Mas Diki udah lama banget gitu ya. Saya I'm not the most yang paling sophisticated, paling pintar bukan. Saya seorang HR yang saya mencintai pekerjaan saya. Jadi saya mau share pengalaman yang membuat saya sampai di titik sekarang berdasarkan journey cari positif apa.
Kenalan dulu, ini salah satu inspirasi kekinian saya. Mungkin teman-teman ada yang kenal. Ini adalah K-pop kesayangan saya, karena dari mereka lah saya belajar kalau mau mencapai sesuatu saya harus kerja keras dengan super duper fokus, membawa hati, pikiran, dan jiwa saya untuk memastikan saya bisa di. Barangkali ada Army juga yang ada di sini, berarti kita temenan ya. Kenalan sedikit, tadi sudah dibahas kenalan sedikit. Saya saat ini adalah Human Capital and Business Advisor. Tapi saya yang lagi mengerjakan salah satu project itu adalah dari Fuse Group, namanya DPA. Saya di sana handling untuk developing people hub. Nanti saya cerita sedikit di belakang. Monggo kalau mau temenan sama saya boleh scan, itu ada code di sana, kita connect di LinkedIn. Ini ada juga saya punya Instagram yang saya dedikasikan khusus untuk jadi catatan saya kaitannya dengan, karena saya hobi ngoceh ya, hobi hobi nulis, orangnya berisik gitu. Jadi saya kumpulin tulisan-tulisan saya yang saya post juga di LinkedIn itu di Instagram saya ini. Di sana saya mengcopy apa aja yang saya lewati, experience dan hal-hal yang menarik yang saya alami sebagai seorang HR. Ini journey karir saya, kayak saya tadi cerita, saat ini saya jadi business advisor di People Hub by BPA. Kalau ditanya People Hub ini apa sih? Ini adalah ceritanya mengenai People Hub itu sendiri. Ini bukan jadi bersaing ya, Mas Diki ya. Kita kan tempat belajar untuk semua orang ya, betul. Jadi People Hub ini belum lama usianya, baru kurang lebih 1 tahun beberapa bulan, dan kami pengen, intinya adalah membangun tempat yang nyaman untuk teman-teman HR juga untuk bisa belajar bareng, bisa sharing bareng, tanpa dihakimi, tanpa dijudge kalau kita tidak tahu gitu. Dan ini adalah yang sekarang lagi saya urusin. Saya lagi develop ini, saya lagi membantu untuk bikin wadah buat kita semua di HR untuk bisa bersama-sama belajar dan berkembang. Ke depan paling dekat itu nanti di tanggal 14 Desember kita mau bikin event bareng disupport sama Deloitte Indonesia. Jadi kita mau bicara HR Outlook 2024, yang akan tampil adalah sahabat saya Mas Budi Arisandi untuk jadi salah satu pembicara. Monggo kalau mau ikutan datang, ini open for public, for free, nggak berbayar. Kita mau bisa belajar, dapat insight sama-sama. Silahkan di scan aja barcode-nya, nanti kita ketemu juga di sana. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tadi udah diceritain, ya saya belajar menjadi podcaster biar nggak ketinggalan ya, maunya jadi kayak anak muda juga. Ini 12 episode didengarin juga buat sedikit menambah, dengerin bahwa yang bermasalah hidupnya atau yang hidupnya lagi drama sebagai HR bukan cuma kita aja, orang lain juga sedang mengalami, termasuk saya sedang mengalami seperti itu. Let me go straight to the conversation. Kita mau bicara tentang apa sih yang terjadi di Indonesia selama ini. Saya mulai dari 2019 dalam 60 detik atau 1 menit di internet itu, ini yang jadi jernihnya orang-orang ini. Kemudian di 2020, konsumnya orang di internet itu semakin tinggi. Dan comparing di 2023 ini, which ini datanya diambil di pertengahan tahun kemarin, ini adalah pattern-nya dari manusia dalam surfing di dunia ini. Email yang dikirim jumlahnya sudah sampai sedemikian besar, message yang dikirim juga sudah sangat tinggi, bahkan numbers of user dari ChatGPT juga naik ya, bahkan sampai sudah nyampe ke 22.000. Viewing minutes di Instagram juga berubah, di Facebook juga berubah, bahkan Slack sebagai salah satu tools yang memang digunakan untuk bekerja, juga message-nya juga meningkat. Semuanya menjadi ada dalam genggaman. Teknologi ada dalam genggaman kita, semua prosesnya berjalan, dan itu mempengaruhi juga kehidupan kita di dunia ini. Tarik balik mundur sedikit mengenai evolusi dari HR teknologi itu sendiri ya. Dari 1920 semuanya baik manual gitu, dan saat ini remote work menjadi salah satu pilihan yang membuat HR juga harus berubah, HR harus adapt, dan HR harus belajar banyak hal yang baru. Dan kedepannya pasti masih akan banyak hal yang harus kita pelajari untuk kita berkembang dan transformasi yang paling dominan dari rangkaian cerita tadi adalah dulunya semuanya tradisional dan sekarang kita dituntut untuk go digital.
seperti yang tadi saya bilang bahwa menggunakan Google Sheet aja sebagai tempat kita menyimpan data yang kita bisa kerjakan bersama-sama, update momen yang sama dengan kita mengupload data, itu sudah termasuk penggunaan digital. Itu juga termasuk kita update diri kita sendiri menjadi digital HR. Artinya kita akan fokus ke cost efisiensi, kita menjadi lebih transparan, kita lebih bisa diakses dari mana aja, time efisien, kemudian prosesnya lebih cepat, kebutuhan manpower juga lebih berkurang, dan tentu saja reduce dari paperwork yang kita gunakan. Buat saya transformasi terbesar, perubahan terbesar dalam dunia HR itu terjadi saat kemarin masa pandemi yang memaksa kita semua orang di dalam organisasi untuk kemudian menjadi digital minded. Saya nggak tahu berapa banyak yang merasa, boleh komen juga di kolom chat perubahan besar-besaran yang terjadi di dalam hidupnya pada saat pandemi terjadi. Kalau saya sangat terpengaruh, di mana pada saat itu kemudian saya dipaksa untuk bertransformasi. Saya harus mendorong tim saya dari HR menjadi digital HR. Artinya saya harus bisa capable untuk memastikan semua tools yang saya pakai ini bisa mempermudah hidup semua orang di dalam organisasi. Mengacu pada kata-katanya Pak Josh Bersin, kalau teman-teman memang berkecimpung di HR pasti cukup paham dan cukup kenal dengan nama beliau. Pada saat kita belajar dari pandemi kemarin, yang dibutuhkan sama karyawan adalah bagaimana kita mendengarkan mereka. Dan mereka mau believe bahwa HR akan mendengarkan. The most highly valued element of employee experience adalah built around your ability to listen. Pada saat teknologi berubah dan akan terus berubah, salah satu bagaimana kita memaksimalkan employee experience menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam organisasi. Saya ngambil ini dari AI HR, menyatakan bahwa HR itu sebagai individu atau sebagai karakter yang superpower karena dia harus ada di mana-mana gitu untuk seluruh organisasi, menjaga organisasi. Dan kita punya peran yang penting, biar no longer administratif, kita bukan cuma sekedar mencatat, kemudian mendokumentasikan, gitu. Tapi kalau kita jauh berubah, kita menjadi semua hal yang sangat dominan di perusahaan yang sangat dibutuhkan peran serta. Kita jadi strategic planners, kita jadi compliance protector, kita jadi talent scout person juga. Kita memastikan terjadi growth dalam organisasi. Makanya dibuat tagline bahwa HR superpower. When it comes to bagaimana kita menghadapi keadaan, sebelah kiri bicara berapa banyak topi yang dipakai sama kita. Silakan diri itu. Kalau saya sih merasa bahwa ini benar-benar yang terjadi di saya. Kalau saya biasanya mengibaratkan dengan baju apa yang saya pakai saat saya bertemu atau saya berhadapan dengan karyawan. Gimana saya harus bisa negosiasi, gimana saya bisa mewakili teman-teman employee, gimana kemudian saya jadi event organizer, saya jadi motivasi dan speakers gitu. Gimana saya harus memahami bisnis proses, bisnis analisis, memastikan terjadi perubahan berjalan dengan smooth. Gitu. Sementara kalau kita lihat dari file yang sebelah kanan, dari gambar sebelah kanan, bilang bahwa HR itu kayak ibaratnya gunung es gitu ya. Apa yang orang kelihatan itu kan hanya sedikit. Well, rintilan detail yang ada di bawahnya itu luar biasa banyak dan biasanya sih cukup bikin sakit kepala ya. Kalau saya tidak punya tim yang kuat, ini akan benar-benar begitu betul. Tapi tentunya kalau kita serve orang lain, kita harus memastikan bahwa kita fokus dan tidak menjadi beban malah orang lain. Nah, di zaman dulu, HR itu mendapatkan semua informasinya atau turunannya, menyiapkan strateginya itu nungguin corporate bikin dulu. Perusahaan bikin plannya apa, kita menyesuaikan, kita menyiapkan apa ya yang bisa kita lakukan untuk arah sana. Bagaimana ya caranya kita menyiapkan diri. Tapi kalau di modern way, di saat ini yang harus dilakukan adalah dari kita harus paham dengan bisnis konteksnya. Karena dari bisnis konteks itu, dari orang-orang yang ada di frontliners ya kita sebutnya, dan kita yang menjadi tim yang selalu ada untuk mendukung mereka, kita akan berbincang untuk kemudian merumuskan corporate strategi. Itu level yang sekarang dituntut dari seorang HR. Tahun 2023 ini adalah HR trend yang kemudian menjadi point of view atau strategi yang diterapkan banyak company. Mulai dari fokus on total well-being, which is adalah turunan dari kelanjutan dari hal yang kita hadapi di masa pandemi sebelumnya. Right? Kemudian juga sampai dengan bagaimana kita reshaping workplace untuk learning. Karena
upskilling leaders and managers juga menjadi salah satu yang mandatori dalam tren yang harus kita jaga selama tanggung jawab yang harus kita kuasai. Saya ambil dari Mercer priority list yang dibuat leaders dari banyak belahan dunia. Sebagian besar, kecuali Afrika, memandang bahwa UX, employee experience, itu menjadi sangat dominan karena bagaimana karyawan kemudian menikmati, merasa dijaga, merasa diperhatikan, dan mereka bisa kemudian membuat mereka untuk bekerja dengan fokus, bekerja dengan baik, itu adalah salah satu tanggung jawab yang menjadi priority dari HR leaders ini. Banyak aspeknya, banyak itemnya, tapi yang paling di-highlight adalah employee experience, kemudian compensation-nya mereka, dan strategi workshop planning-nya, termasuk di dalamnya bagaimana kita arrange untuk MPP. Mas Diki boleh dibantu, ada catatan yang mungkin bisa dihapus dulu. Oke, sebentar Ibu. Baik. Thank you Pak. Baik. Nah, saya bicara mengenai penggunaan teknologi. Kenapa sih tadi pertanyaan saya di depan, apakah kita sudah menggunakan teknologi? Apakah kita sudah mulai go digital? Karena ini adalah hal yang kemudian menjadi dasar kita untuk memindahkan poinnya kita, perhatian kita, fokusnya kita sebagai seorang HR dari yang sebelumnya hanya compiling data administratif menjadi fokus kepada creating strategic plan for business. Kehadiran kita, HR itu kan sumber data ya, semua data itu ada di HR. Kehadiran kita untuk step up dan mampu melakukan data analisa dengan baik itu sangat bisa dimanfaatkan oleh bisnis untuk menentukan arahan berikutnya itu mau ngapain, arahan berikutnya itu mau bagaimana. Jadi, is the box of using teknologi dulu karena kita di HR sendiri. Nah, apakah ini kemudian dua-duanya bertentangan antara tradisional HR dengan modern HR? Jawabannya adalah tidak, karena pada dasarnya sebagai seorang HR kita harus punya sikap yang agile dengan perubahan besar-besaran yang kemarin terjadi di pandemi. Saya meyakini bahwa kita tidak bisa menggunakan metode yang lama, hanya fokus kepada supporting administratif dan berada di belakang layar. Perubahan yang terjadi di masa sekarang menuntut kita sebagai para HR untuk selalu berada di samping dari business owner dan teman-teman yang memang berjuang untuk mengembangkan bisnis dan punya peran yang penting dalam development bisnis dalam organisasi. Traditional HR is no longer available. What we need to do now is become an agile HR. Nah, ini saya bahas lagi kenapa. Ini saya mengencourage teman-teman ya gitu untuk yuk kita pikirin bagaimana kita simplify administratif, simplify semua proses di dalam HR sendiri supaya kita bisa kemudian masuk ke role yang lebih besar lagi. Dimana artinya karena kita akan transformasi menjadi digital HR. Ini kurang lebih apa yang akan kita bisa lakukan. Nanti silakan dibaca sendiri, saya yakin dari teman-teman dari Talent Fit akan membagikan juga doc saya ini untuk kedepannya. Remember bahwa hal ini perlu kita lakukan supaya kita lebih bersiap untuk menghadapi perubahan di masa depan. Remember that you need to focus on the people as your first approach. Dan remember kalau kemudian dikasih dana sama perusahaan untuk boleh mengadaptasi teknologi yang tercanggih yang kita diberikan izin untuk melakukan digitalisasi dengan lebih serius, dan make sure untuk memilih vendor dengan baik dan fokus. Jangan asal karena keren kita mau ambil karena banyak yang pakai kita menentukan pakai, tapi sebenarnya itu nggak berguna buat organisasi kita sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh yang tadi saya sampaikan. Kira-kira secara teknologi apa aja sih yang bisa dipakai untuk memudahkan hidup kita sebagai seorang HR. Yang memudahkan sistem bekerja dengan baik, yang pada akhirnya membuat kita punya kesempatan untuk fokus ke hal yang sangat penting, yaitu strategi. Pada dasarnya nantinya, hidup kita itu seperti ini ya gambarnya. Dalam artian dengan satu tool, satu klik, semua data bisa tersaji, semua data bisa disampaikan, kita bisa melihat
hasil dari masing-masing individu, transaksi yang mereka lakukan, fokus ke bagaimana kita melihat mereka satu persatu. Apakah kemudian ingin menghilangkan peran kita sebagai seorang HR? Itu tidak. Karena peran kita jadi naik level lagi menjadi lebih strategis. Dan pendekatan kita sebagai manusia, sebagai people, itu yang akan diperlukan. Kita akan pada pendekatan kepada karyawan, human-nya ada di kita, human interaction-nya ada di kita. Kalau saya boleh mengutip kata-katanya dari Pak Willy, HR saya, karena AI akan membantu kita untuk menyiapkan data ini dan kita bertanggung jawab untuk memastikan apapun temuan dari AI yang dibawa, itu kita follow up istilahnya. Kita bisa lakukan, kita bisa kembangkan. Itu terus kita lagi. Nah, bicara mengenai 2024 ini akan sangat menarik. Banyak hal yang sedang terjadi dan akan terjadi, apalagi buat kita nih ya, yang ada di Indonesia. Ada yang mau komen di kolom chat, apa sih kira-kira challenge yang akan kita hadapi tahun depan? Boleh ya, kalau ada yang mau menulis komennya, silahkan. Kalau ternyata yang mau komen, kira-kira apa yang akan kita hadapi? Yang pastinya, suka nggak suka, kita akan berhadapan dalam situasi politik. Itu adalah bagian dari proses di dalam negara kita tercinta ya. Itu adalah bagian dari yang akan kita lewati. Kemudian, betul, tahun politik. Kata Mbak Intan, bisa jadi bisnis menjadi tidak stabil. Ada lagi yang mau komen? Silakan ya. Tahun politik, ada yang mau, kita berpikirnya adalah mungkin bisnis jadi tidak stabil atau mungkin pengambilan keputusan jadi lebih slowing down. Ada peperangan juga yang terjadi, yang saat ini terjadi juga ya, Mas Rio. Banyak hal yang kemudian akan mempengaruhi kita nih di tahun 2024. Jadi apakah kemudian kita harus pesimis? Saya akan bilang bahwa enggak. Banyak hal yang kita akan hadapi. Talent board. Thank you, Dima. Kemudian ekonomi akan sedikit terseok karena orang menahan uang. Mudah-mudahan nggak dalam waktu yang lama ya, Mas Dimas. Nah, tentu saja namanya bisnis kan harus berkembang ya. Itu. Kemudian ada, saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu Adrianto mengatakan apakah akan bisa mendapatkan histori data pekerjaan dari salah satu kandidat yang akan direkrut. Kayaknya sekarang juga kita sudah mulai. Nanti kita masuk ke tanya jawab ya. Betul Mas Dimas, bahwa di Q1 dan Q2 mungkin masih, karena kalau nggak salah pemilihan presiden itu di 14 Februari ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu lumayan mempengaruhi kehidupan kita sebagai agent. Beberapa company sudah stated kayak, saya tunggu bola dulu deh, saya menunggu keadaan, jadi saya nggak mau invest berlebihan baik di people maupun di bisnis. Saya mau main aman gitu ya. Saya mau berproses aja, saya mau menjaga aja. Tapi ada juga yang, oh this is a good chance, this is a good opportunity untuk kita mengembangkan. Banyak hal yang akan terjadi tentunya. Nah, kira-kira kita harus bagaimana? Saya mengambil ibarat perumpamaannya dari judul lagu National Anthem yang bilang melompat lebih tinggi. Artinya ekspektasinya juga akan semakin lebih tinggi untuk kita di HR. Jangan sekian akan kita hadapi akan semakin banyak. Situasinya mungkin pada saat awal-awal akan lebih bertahan dari sisi organisasi. Tapi challenge yang paling besar menurut saya salah satunya nanti adalah development dari employee. Nah, saya kasih bocoran lagi versi AI HR, di mana AI HR bilang bahwa ini adalah 11 hal yang akan menjadi HR trend di 2024. Dari solving the productivity paradox, menurut saya ini masih menjadi salah satu isu yang kita harus highlight. Kemudian bagaimana tapping into hidden workforce. Seperti kita tahu banyak workforce yang kemudian lokasinya sekarang jadi berkembang ya, nggak cuma ada di banyak company yang bahkan mereka bekerja dengan tim remote, yang itu terjadi. Kemudian juga bagaimana kita bisa membawa menjadi drivernya untuk climate change of adaptation. Baik. Kemudian gimana kita bisa
paham, menurut saya yang sangat penting, tidak ada lagi dari silos menjadi solution. Bagaimana kita reduce kemungkinan tim member di dalam organisasi itu kerjanya sendiri-sendiri, tapi bisa bekerja dengan lebih strong, lebih dekat satu sama lain. Gitu. Kemudian kita bagaimana kita belajar menjadi PR, ini salah satu yang saya lagi hobi banget untuk pelajari. Saya pengen mengerti lebih dalam mengenai PR dan gimana AI kemudian empowering workforce evaluation dan bagaimana talent acquisition melalui talent acquisition. You can find this also di LinkedIn AI HR ya. Di sana banyak hal yang biasanya saya bisa jadi referensi untuk saya belajar hal yang baru. Sementara saya pernah ikut salah satu sesi sharing dari SRT yang menjelaskan bahwa journey-nya HR akan lebih advance lagi. Kalau dulu kita nyebutnya bahwa people dilihat sebagai resource untuk harus kita taking care gitu ya di dalam organisasi. Terus kemudian kemarin kita nyebutnya menjadi HCM, Human Capital Management. People dilihat sebagai aset yang strategically harus di-manage, harus taking care. Dan sekarang akan berubah arahnya menjadi people adalah center of what powers our business. So the experience it will be very important. Makanya penyebutannya adalah Human Experience Management atau HXM. Ini yang digulirkan sama SAP, ini yang ditemukan sama itu bahwa ini akan mulai muncul di dalam lingkungan bekerja, dan yang dicatat dari beliau adalah every transformation is a people transformation. Jadi apapun perubahan yang mencoba dilakukan, yang pasti adalah perubahannya diawali dari kita, dari human, dari people. Nah, kalau versi Rani sendiri melihatnya bagaimana sih? Tadi kan sudah dikasih datanya, kalau versi HR, tren tahun depan itu akan seperti apa. Kalau versi saya, yang pasti priority-nya HR adalah bagaimana kemudian membuat bahwa flexibility is the new normal, bagaimana kita memahami the new generation worker, sekarang udah masuk ke Gen Y kalau nggak salah ya, sudah mulai muncul di dunia pekerja, kemudian kebutuhan dari sisi application, platform, tools itu adalah, kalau selama ini saya bekerjanya dengan banyak platform sendiri-sendiri terpisah, yang dibutuhkan nantinya adalah satu platform yang bisa dipakai untuk satu kali klik, kayak tadi data yang saya sajikan dengan satu kali klik saya bisa datang lihat bagaimana keseluruhan. Kemudian bagaimana kita prioritizing employee wellness, which itu masih menjadi sebuah isu besar saya rasa, terutama di Amerika di Indonesia. Gimana kita juga memikirkan untuk upskilling dan talent mapping yang jadi lebih dominan terutama di internal organization, karena menurut saya salah satu yang sekarang tren yang lagi banyak berjalan itu adalah gimana kita groom people yang ada di dalam organisasi. Kemudian juga I would say that freelance work akan semakin banyak. Bagaimana HR juga harus fokus ke kita nyebutnya apa, employer branding, dalam artian adalah gimana itu menjadi salah satu hal yang menjadi sangat lebih di highlight lagi, gimana kita kemudian utilize human elementnya dengan lebih dominan meskipun ada AI. Dan tentu saja menurut saya yang terakhir adalah moving forward dengan trends yang terjadi di 2022 dan 2023 ini, karena di sana banyak hal baru yang kita hadapi, banyak hal yang baru yang kita temukan dan kita berhasil pecahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita during pandemic moment gitu ya. Menurut saya itu akan tetap akan berkembang dari waktu ke waktu. Meskipun kalau saya lihat trennya di Indonesia saat ini, company yang memutuskan untuk memberikan kebebasan hybrid atau remotely itu sudah jauh lebih berkurang. Semuanya sudah fokus untuk kembali ke kantor, work from office, dikarenakan beberapa isu terkait let's say productivity, mereka kemudian jadi masalah dan belum ditemukan. Kemudian cenderungnya jadi masing-masing silo, itu jadi masalah lain. Tapi menurut saya ini akan moving forward, akan kita bisa kembangkan lebih lanjut. Dan catatan kecil dari apa yang menjadi matriksnya HR yang kita harus tahu, nggak lagi remember bahwa kita bukan lagi administratif, kita udah masuk ke level strategik dimanapun level kita saat ini ya. Kita harus tahu bagaimana menghitung revenue per employee,
bagaimana kita menghitung turnover rate, bagaimana kita menghitung cost per hire, bagaimana kita bisa melihat total labor cost, bagaimana kita melihat training efisiensi yang harus dilakukan, bagaimana kita membaca engagement ratio, bagaimana kita tahu dan kapan kita harus pakai time to hire, bagaimana kita menghitung employee happiness, dan bagaimana kita melihat performance dan potential performer dalam organisasi. Catatan kecil lagi, gimana sih untuk boost employee moral di tahun depan nih? Bagaimana kita harus memastikan bahwa yuk ini bisa dijagain, bisa di-deliver dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang HR supaya tadi tujuannya tetap sama. Employee experience-nya baik, nilai employee experience-nya baik. Nah, ini bacaannya singkat juga bahwa nantinya fokusnya akan selalu kemari. Ini akan menjadi human-centered partnership goal. Ini yang akan kita bangun dari waktu ke waktu, bahwa engagement kita dengan tim member dari organisasi akan menjadi lebih dinamis dari waktu ke waktu. Ini adalah journey yang sudah kita lewati kemarin, dan hopefully kita sebagai orang HR mampu dan siap untuk menghadapi challenge yang baru di masa depan, di tahun depan, yang pastinya situasinya akan sangat menarik dan sangat menantang menurut saya. Ini juga cerita kaitannya dengan brand experience dan employee experience, bagaimana kesamaannya ini, bahwa saya selalu bilang bahwa customer journey dengan employee journey itu sama, itu mirip, dan ini adalah temuan data ini pada saat itu. Bagaimana kita memastikan outcomes-nya tercapai, dan bagaimana sih HR selama ini di tahun 2023 ini di-thinking tentang work experience. Ini yang akan jadi bahan yang mudah-mudahan nanti bisa dibaca sendiri sama rekan-rekan yang hadir, dan jadi inspirasi bagaimana sih plannya tahun depan mau ngapain, tahun depan mau bikin apa, tahun depan dananya saya cukup apa untuk kita bisa upskilling people di dalam organisasi ya. Pertanyaan berikutnya untuk kita semua adalah, are we ready for? Apakah kita mampu untuk compiling data dan tidak hanya membaca datanya sepintas, tapi menganalisa itu? Kemudian apakah kita sudah bersiap untuk melakukan transisi dari HR saja menjadi HR yang paham teknologi, bagaimana kita meng-embrace automation, dan bagaimana kita bisa membantu shape the business by doing our role as a strategic partners? Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Vicky. Baik, terima kasih banyak Ibu Rani atas materinya yang sangat luar biasa. Boleh teman-teman yang ada di Zoom kasih apresiasi dulu dong, tepuk tangan, dan Agak juga berat ya kasih. sore-sore loh. Betul Ibu, materinya wow luar biasa sekali gitu ya, karena ya memang sebentar lagi kita akan menghadapi 2024, banyak yang akan terjadi, dan kita perannya sebagai HR tidak lagi hanya administratif tadi Ibu bilang ya, tapi juga sebagai partner strategiknya di perusahaan. Kita harus paham konteks bisnisnya, dan juga nanti kita juga bisa menyusun corporate strategy bersama business owner seperti itu. Oke, teman-teman, teman-teman yang ada pertanyaan boleh diketik dari sekarang di kolom chat, atau juga disusun kata-katanya seperti itu ya, supaya tanya nanti dengan Bu Rani bisa langsung disampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A dan juga tanya jawab, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, kami izin untuk melakukan presentasi dari TFI Services, Bapak dan Ibu, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Mbak Yulis. Halo Mbak Yulis, apakah sudah siap? Oke, terima kasih Mas Diki. Izin saya share ya teman-teman. Oke, tampilannya sudah ada ya. Oke, jadi perkenalkan teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di webinar hari ini. Jadi perkenalkan, kami adalah Talent Fit Indonesia, kami adalah HR Consulting yang sudah berdiri lebih dari 5 tahun. Jadi kami berdiri di tahun 2016, dan kami ini sudah menghandle lebih dari 200 company, dan ini kami sudah menghandle beberapa klien dari berbagai industri, baik dari manufaktur sampai dengan logistik. Nah, selain itu juga kami menyediakan beberapa servis mungkin bagi teman-teman atau Bapak dan Ibu yang ingin tahu kondisi organisasinya saat ini seperti apa, atau mungkin ingin mengembangkan lebih jauh nih organisasinya seperti apa, kita menyediakan ada namanya Organization Analytics. Nah, selain itu juga kami menyediakan servis berupa assessment. Nah, kalau assessment ini kan bisa cukup tren ya dilakukan di dunia HR ini.
Nah, ini sedikit sneak peek nih, kira-kira apa saja yang bisa kami lakukan asesmennya. Selain itu juga kami melakukan assessment center. Kalau biasanya assessment center dilakukan secara offline, tapi di sini kita dilakukan secara online dan dilakukan secara fleksibel. Nah, selain itu juga kita ada tes bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya untuk ini kita menggunakan Saver, tapi nanti hasil skornya ada yang sudah dikonversi ke TOEFL, TOEIC, dan juga ke IELTS. Nah, selain itu juga kita menyediakan rekrutmen. Rasanya kalau rekrutmen itu mungkin kurang afdol kalau misalnya tidak ada background checking. Nah, kita juga di sini melakukan background checking. Tidak hanya sebatas pada latar belakang pendidikan dan sosial media, tapi kita melakukan 10 background checking. Nah, selain itu juga kita ada HRIS. Berikut beberapa servis yang kami provide untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk HRIS ini bisa di-customize dan selain itu juga bisa diintegrasikan dengan sistem yang ada di perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, kalau misalnya teman-teman atau Bapak dan Ibu masih kepo nih atau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget menghubungi Mas Ega. Nanti silakan Bapak atau Ibu dapat menghubungi nomor ini di WA atau juga dapat email ke Ega Kurniawan. Terima kasih, izin saya kembalikan lagi kepada Mas Diki. Baik, terima kasih Mbak Yulis atas penjelasannya tentang TFI Services. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin tertarik dengan servis yang kami sediakan, boleh tadi menghubungi nomor dan juga email yang tertera di PowerPoint tadi. Seperti itu ya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya sebelum sekali lagi kita masuk ke sesi Q&A, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke sesi foto bersama, Bapak dan Ibu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ada di belakang layar dan sekiranya cukup kondusif seperti itu ya untuk menyalakan kameranya, silahkan dihidupkan, dinyalakan kameranya dan berikan senyum terbaiknya Bapak dan Ibu supaya kita bisa mendokumentasikan dengan baik gitu ya webinar kita pada sore hari ini. Oke, masih kita tunggu ada sekitar 80-an lebih 90 ya. 90 peserta yang ada di Zoom. Nah, ini masih kita tunggu untuk on cam. Ada 4 slide nih Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak tahu nih Bapak dan Ibu ada slide berapa seperti itu ya. Jadi boleh ditahan seperti itu ya untuk ekspresi dan juga pose. Baik, untuk pengambilan gambar akan dipandu oleh Mbak Zia. Kepada Mbak Zia dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Diki. Untuk pengambilan gambar akan dilakukan sebanyak 3 kali. Dalam hitungan ketiga, semuanya dipersilakan untuk senyum. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas Diki. Oke, terima Betul kasih banget Mbak ya, Mas Zia. Diki. Ada Iya yang lagi dong. di dalam mobil. Oh iya, betul Ibu. Jadi karena Mudah-mudahan nggak nyetir ya. Mudah-mudahan ini aman-aman aja perjalanan juga. iya betul. Karena materinya cukup menarik pada sore hari ini, Ibu. Jadi memang antusiasmenya cukup tinggi seperti itu. Oke, Serem kali ya maksudnya. Oke, Ibu. Jadi rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Hajrianto ya di tengah Bu Rani tadi menjelaskan. Barangkali Pak Hajrianto ingin menanyakan secara langsung dengan open mic kepada Ibu Rani. Halo, Pak Hajrianto. Apakah masih ada di dalam Zoom ini? Kalau Anda boleh lambaikan tangannya, ya. Halo, Pak Hajrianto. Oke, saya menemukan namanya, tapi Pak Hajrianto sepertinya Mungkin tidak agak ada susah responnya. mungkin ya, tidak Ya, bisa. baik. Saya akan coba bacakan saja, Ibu Rani. Pertanyaan dari Pak Hajrianto, apakah dengan bantuan AI nanti ke depan, HR bisa mendapatkan histori data pekerjaan dari salah satu kandidat yang akan direkrut? Bagaimana, Ibu? Monggo. Mungkin harusnya bisa lebih spesifik ya yang bermaksud apa. Karena kalau bicara mengenai histori pekerjaan yang kita rekrut, itu seharusnya sudah ada datanya ya. Sudah ada datanya, maksudnya kayak kita bicara dengan mereka, kemudian kayak services yang diberikan sama Talentfit untuk cross reference dari previous itu kan kita bisa dapat data gitu. Jadi mesti lebih spesifik sih sebenarnya yang di Ibu, sorry, tadi baru diaktifin mic-nya. Ya, oh jadi halo begini. silakan. Ya, Persilakan, jadi Pak.
Lebih spesifiknya sebenarnya lebih ke histori dari seorang kandidat. Apakah kandidat tersebut itu sempat ada bermasalah di perusahaan sebelumnya? Karena kan saat ini juga setiap HR pasti akan memeriksa background dari setiap calon kandidat yang akan kita rekrut ya. Nah, apakah dengan bantuan AI tersebut nanti kemungkinan bisa lebih mempermudah kita untuk mengecek histori background dari seseorang kandidat? Seperti itu sih pertanyaannya. Mas Adrianto, terima kasih pertanyaannya. Tapi menurut saya, that's a different kind of things ya. Kalau ternyata berkaitannya dengan reference check, itu nggak mungkin dengan AI. Menurut saya, karena apa yang dia record adalah apa yang dia taruh di sosial media atau di publik sama yang bersangkutan. Jadi makanya di servicesnya kayak yang kalian punya nih bahwa harus melakukan cross reference itu masih akan tetap diperlukan gitu, tidak menggunakan teknologi. Tapi balik lagi, kalau membaca data saja mungkin bisa, tapi kalau kita mau tahu rekomendasi benerannya, tentu saja akan membutuhkan human interaction-nya untuk follow up gitu. Untuk go to Iya. the next level gitu Pak. Jadi AI-nya saran saya dipakai untuk hal-hal yang berbeda. Misalnya standarisasi untuk hiring prosesnya, untuk psikotesnya misalnya, itu bisa dimanfaatkan dari teknologi gitu. Jadi kita nggak perlu, kalau dulu ya, zaman saya dulu hiring itu, saya panggil kandidatnya datang ke kantor, saya lakukan kelas gitu ya, untuk sesi psikotesnya sekelas gitu. Jadi saya harus nungguin gitu. Nah, kalau dengan menggunakan teknologi akan berbeda karena semuanya kan by system. Kita nggak perlu nongkrongin istilahnya begitu. Mungkin lebih ke sana pendekatan. Tapi kalau untuk reference check, saya rasa masih harus tetap dengan manual ya. Kalau sekarang kan udah pada canggih-canggih teman-teman HR tuh beneran. Kalau dapat profil kandidat, mereka googling gitu kan, cari LinkedIn-nya, cari Instagram-nya, kita kepoin semuanya untuk tahu fit gak ya dengan organisasi. Mudah-mudahan menjawab ya Mas ya. Boleh sedikit Bu Ya, nambah. boleh nggak Iya. ya Mas Diki? Mas Diki yang punya lapak nih, saya. Ya, bagaimana Silakan Bu? Pak Adrianto. Ya, Sedikit. sedikit ya. Ya, Ya, silakan. sedikitnya seperti ini. Saat ini kan juga di dunia HR sudah banyak beberapa aplikasi seperti mungkin Talenta atau Talentfit seperti itu ya. Apabila salah satu kandidat atau pekerja nih kita keluarkan dengan secara tidak terhormat, seumpama ada melakukan penyelewengan dana dan lain-lain, HR tersebut mungkin bisa melakukan update ke salah satu aplikasi yang saat ini mungkin hampir sudah beberapa digunakan oleh HR-HR lainnya. Nah, dari aplikasi tersebutlah mungkin kita bisa bantu juga mungkin untuk melakukan tracking history kasus-kasus yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh kandidat di perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah menggunakan aplikasi HR. Seperti itu sih Bu, menurut saya. Mohon maaf kalau saya kurang sepakat dan menurut saya itu tidak boleh dilakukan karena masing-masing perusahaan itu kan punya bonding kerjasama yang terpisah ya. Jadi platformnya tidak boleh menyimpan data karyawan untuk kebutuhan mereka pribadi. Data karyawan yang disimpan, apapun historinya itu milik perusahaan yang menggunakan jasanya produk ini. Let's say, tadi sempat disebut brand Talenta, kita punya banyak banget ya aplikasi human resource itu kan banyak banget. Mereka tidak boleh menyimpan data perusahaan kliennya dia ke dalam servernya dia secara terpisah. Itu nggak boleh. Dan itu akan berlaku sama, karena ini hukumnya ada. Saya nggak terlalu paham kalau aturan hukumnya apa, tapi saya tahu bahwa confidential data begini tidak boleh disimpan di lapaknya mereka istilahnya. Nggak bisa juga dibikin bahwa itu akan tersedia secara publik gitu ya, dan orang bisa akses. Karena kemungkinan penyalahgunaan akan besar dan itu by law, secara hukum itu tidak boleh dilakukan. Ada aturannya Pak, ini kaitannya dengan apa ya, hak individual lah istilahnya begitu. Jadi menurut saya itu akan menurut saya tidak akan mungkin dilakukan. Hanya ada perusahaan-perusahaan yang memang punya izin untuk menjalankan cross reference. Ada juga mungkin kalau pernah kan banyak perusahaan kalau sekarang BI checking misalnya, itu juga salah satu yang diinisiasi dan sudah berjalan, terutama untuk company yang bergerak di bidang financial dan teknologi.
Itu boleh, karena mereka checking, cari informasi, tapi bukan ada platform apapun yang boleh menyimpan data pribadi. Gitu Pak, kurang lebih kalau gambarannya menurut saya ya. Ya Bu, baik. Terima kasih Bu atas bantuan Sama-sama. jawabannya. Sorry, saya tadi lupa nanya. Pak Hadrianto dari mana company-nya boleh tahu? Ya, saat ini sebagai HRGA Manager di Mediva Group Bu di Jakarta. Oke, baik. Semangat ya Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih. Oke, Mas Diki, saya kembalikan ke Mas Diki lagi ya. Oke, terima kasih Pak Hadrianto atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Bu, kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Intan. Saya coba bacakan. Oh, atau mungkin Mbak Intannya mau coba langsung menyampaikan nih, Mbak Intan. Disilakan kalau misalnya memungkinkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Halo, selamat sore Mas Diki, selamat sore Mbak Rani. Iya, silakan Mbak Sore. Intan. Oke, maaf ini saya nggak bisa open cam. Ya. Pertanyaannya ini sih, Mbak Rani tadi Mbak Rani tempat mention mengenai HR meets PR yang Mbak Rani juga lagi eksplor di area tersebut. Mau tahu sih konteksnya itu lebih kayak terkait dengan employer branding kah? Karena saya rasa kalau di HR tuh ada employer branding tuh kayak HR rasa markom gitu bisa dibilang. Itu apakah hal tersebut atau hal yang berbeda? Terus tadi juga ada sempat di-mention di presentasi HR tuh punya beberapa topi. Nah, mungkin ada tips nggak untuk being agile as HR karena kita kan manage banyak stakeholder yang maksudnya dari segi employee juga banyak kadang-kadang di satu perusahaan. Terus kadang-kadang juga harus dealing sama kandidat ataupun sama regulation ya dalam hal ini gitu. Itu mungkin ada tips Mbak to be agile as HR. Mungkin dua hal itu sih Mbak yang mau ditanyakan. Thank you Mbak Rani. Terima kasih Mbak Intan. Dengan pertanyaan pertama, HR meets PR ini dalam konteksnya gimana? Enggak melulu tentang strategi di employer branding. Kalau saya, jadi ada beberapa teman, gitu, kayaknya tadi ada sempat saya lihat sahabat saya juga hadir nih, Mas Yusman juga hadir gitu. Beliau bilang bahwa HR itu ternyata memang harus belajar mengenai public speaking. Itu sebenarnya konteksnya yang paling tahu kan adalah tim PR ya, bagaimana berbicara di publik, gak cuma ngomongin employer branding yang bagaimana kita represent the brand, but us sebagai orang HR bisa represent the company-nya dan bawa values-nya di dalam diri kita. Visi, misi, values, dan culture perusahaan itu represent dalam diri kita saat kita harus tampil di publik seperti sekarang. Saya membawa consultant firm saya, yang tentu saja nggak segede Talent Fit ya teman-teman, tapi something yang saya build bersama sahabat-sahabat saya ini, yang saya represent, yang saya bawa, saya tampilkan adalah bagaimana sih company kami ini bekerja. Contoh paling gampang, sorry ya kalau teman-teman rasa ini gimana sih pembicaranya kok pakai kutungan gitu ya, kayak nggak sopan. Mohon maaf banget teman-teman, mungkin ada sedikit perbedaan cara melihat, tapi di kami berusaha menjadi HR consultant yang bisa tampil casual when needed, jadi bisa tone down emotional level yang terkadang beber terus gitu ya dari segi company-nya. Jadi bagaimana kayak kalau saya dari 6 tahun belakangan memang rambutnya selalu berwarna ungu. Sahabat-sahabat saya pasti tahu nih, Tani nggak pernah ganti rambut warna lain, pasti ungu. Itu menjadi ciri khas, menjadi bagaimana kita branding ourselves. Mau ketemu orang dimanapun udah tahu, oh Rani HR, oh yang rambutnya ungu. Oh Rani HR, oh yang di company ini. Nah, bagaimana kita kemudian bisa align dengan plan dari PR-nya company sendiri. Plus, ada banyak momen company itu mengalami crisis situation. Right? Kalau PR tugasnya adalah taking care keluar, bikin standby statement keluar, memastikan bahwa semua informasinya bisa dijaga dengan baik, gitu ya. Kalau ada permasalahan yang muncul bisa di-encounter dari sisi PR. Kita punya role yang sama tapi di dalam organisasi. Misalnya saya bicara ada case besar yang terjadi yang berpengaruh ke dalam dan keluar. Tugas di luar adalah milik PR, tugas di dalam adalah milik HR. Artinya menenangkan karyawan, memberikan mereka standby statement yang proper. Kan nggak bisa sekedar, nggak tahu, lu tanya PR aja, itu kan tidak boleh dijadikan jawaban. Karena HR adalah tempat semua orang mencari jawaban di dalam perusahaan. Jadi bagaimana kita bisa mengemas standby statement internal yang ada frequency ask question juga ada di sana gitu. Itu yang kita harus align selalu dengan PR. Mungkin kurang lebih begitu. Jadi nggak terbatas hanya employer branding,
tapi bisa sampai ke hal begitu. Dan itu membuat kita sebagai HR ini jadi punya kapasitas yang lebih untuk memahami plannya di dalam organisasi apa dan bagaimana sih cara menyampaikan message-nya dengan gaya bahasa yang benar sesuai dengan brand identity perusahaan. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan kedua dari mentor kan gimana bisa agile ya? Iya betul. Topiknya HR itu banyak banget. Kalau saya biasanya bilangnya bahwa baju saya tuh macam-macam. Baju saya tuh banyak banget. Sebentar jadi guru BK, sebentar dari kepala sekolah, sebentar jadi ibu-ibu yang harus menenangkan anaknya yang lagi panik, lagi histeris, gitu ya. Sebentar kemudian harus jadi guru matematika, gitu. Nah, sama. Bagaimana kita bisa membawa diri dan menempatkan diri dengan baik itu sangat penting. Cara paling gampang adalah jangan lupa tarik nafas. Anytime we deal with problems, bagaimana kita mampu switching mind adalah kalau saya tutup mata sebentar, tarik nafas 3 kali, menenangkan diri, memastikan saya fokus dan saya memindahkan fokus saya. Karena kayak sekarang nih, beberapa bulan terakhir saya benar fokus di consulting mode gitu ya. Bisa jadi meeting dengan klien A, sore dengan klien B dengan topik yang berbeda dan I need to change my head directly gitu kan. Itu nggak bisa langsung tiba-tiba berubah gitu. Saya harus adjust dulu, saya harus tarik nafas dulu, ada jeda dulu dan itu boleh dilakukan loh. HR boleh juga merasa overwhelmed dan kalau kemudian terus-terusan gitu ya, diskusikan banget nih gitu, tuntutannya ke kita tinggi gitu. Jangan lupa untuk tarik nafas, jangan lupa untuk take a break, karena itu mempengaruhi emosionalnya kita. Kalau saya lagi ke kantor, ini kebiasaan saya kalau saya lagi di kantor, biasanya sekedar berdiri dari kursi, ambil air gitu ya, di dispenser terdekat, atau mampir ke meja sebelah cari cemilan gitu, itu cooling down. Suasana yang terlalu ramai di otak saya, untuk kemudian saya bisa fokus lagi ke hal ini. Jadi, agile, you need to start with yourself. Jangan kemudian membuat semuanya menjadi beban, dan remember, saat jam kerja berakhir, sebisa mungkin semuanya diletakkan. Jangan terlalu dipikirin. Supaya kita bisa fresh saat kemudian kita harus dealing with the situation. Itu aja sih kurang lebih, Mbak Ikan. Kalau tip dari saya orangnya simpel-simpelnya, kalau capek, ditaruh dulu, kita nanti diet lagi. Mungkin gitu aja sih. Mudah-mudahan menjawab juga pertanyaan yang kedua ya, Mbak. Oke, bagaimana Mbak Intan? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Udah, Mas. Cuman tadi ada satu pertanyaan yang, Mas tadi aku belum sempat nambahin juga sih mengenai Ya. HRS Business Partner. Tapi makasih Mbak Rani tadi Ya. tentang work-life harmony juga sempat disinggung di situ. Nah, yang terakhir mungkin ini sih Mbak, to become HR yang kita kan dituntut untuk jadi business partner ya. Nah, kadang-kadang ketika bicara mengenai business partner, HR tuh terlalu fokus ke people strategi. Nah, itu kan suka di-challenge. Gimana caranya people strategi itu bisa align sama business strategi. Nah, mungkin pernah ada pengalaman mungkin Mbak Rani ketika dealing sama klien misalnya, supaya kita lebih ngerti konteks bisnis gitu, nggak pakai topi people strategi aja, tapi nyambung gitu kalau bicara mengenai bisnis ke orang-orang bisnis tersebut sih Mbak Rani. Silakan Mbak. Thank you, Mbak Ivan. Kalau saya melihatnya begini, kalau mau memahami lebih dalam ke hal yang dihadapi sama klien, sama user kita, sama customer-nya HR, which adalah business leaders, cobalah duduk di samping mereka dan melihat bagaimana mereka bekerja. Kalau punya tim, biasanya saya push mereka untuk kompromi dong customer kalian, duduk di sebelahnya, ikutin konteks pembicaraannya. Jadi ganti topinya menjadi topinya tim bisnis. Duduk sebagai tim bisnis, belajar berbicara dan berbahasa atau bahkan berpikir dengan cara mereka. Dari sana itu akan memudahkan kita untuk make decision dari kacamatanya mereka. Jadi saat kita mau mengajukan proposal, mengajukan usulan, teman-teman bisa melihatnya dari kacamatanya mereka. Contoh paling gampang, kayak yang saya tadi cerita bahwa saya lagi bantuin People Hub untuk bikin event yang selalu seru, yang selalu menarik, yang memang sesuai dengan kebutuhannya HR. Tapi saya jadinya harus tahu nih, kan saya disupport nih sama kantornya yang di dalam grupnya plus ini. Pasti yang menjadi line bisnisnya mereka, kenapa kemudian saya istilahnya dimintain tolong untuk deliver bikin tempat belajar ini.
misi apa yang ada di balik itu yang saya tulis. Saya minta waktu, saya ngobrol semua dengan stakeholdersnya. Jadi saat saya kemudian merencanakan sebuah strategi, saya udah siap nih, amunisi saya udah cukup. Jadi Pak Intan menurut saya jangan berhenti untuk belajar dan memahami siapa klien kita, siapa customer kita, dan ada di sana untuk mereka. Bicara bisnis partner itu bukan cuma, oh ya, gue partneran sama lo dan gue duduk sebelah lo yang ya udah gue dengerin lo aja. Enggak, tapi kita harus sampai ke dalam pemahaman bahwa bagaimana sih mereka melakukan bisnisnya, bagaimana sih mereka mengalami masalah, bagaimana kita bisa ada di sana untuk membantu mereka. Jadi teman ngobrol, teman diskusi, teman sharing dengan datang dari pola pikir yang sama ditambah dengan pola pikir kita sebagai seorang HR. Harus digabungkan. Jadi HR nggak gampang ya. Mudah-mudahan menjawab, Mbak Intan. Ya, Mbak Rani. Terima kasih Mbak insight-nya. Terima kasih Mas Diki. Sama-sama. Terima kasih Mbak Intan atas pertanyaannya. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya, Bu Rani. Ya. Dari Firly Dafrayu. Barangkali untuk Mbak Firly Dafrayu ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Mbak Rani. Eh, Halo, selamat sore. Sebelumnya maaf, aku belum bisa untuk on cam. Jadi Baik. aku ingin bertanya kepada Mbak Ulan. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih kesempatannya. Aku ingin bertanya. Jadi kan saat ini kan aku kebetulan internship sebagai posisinya sebagai employer branding dan itu kan masuk ke dalam konteks HR ya. Nah, strategi apa aja sih Bulan yang harus kita miliki atau kita rencanakan sebagai employer branding untuk membangun employer branding di perusahaan? Itu aja. Terima kasih. Oke. Firly, kalau mau ngejawab ini kayaknya bakalan another webinar yang harus dibikin ya Mas Diki ya. Di Kita sini hari rencanakan, ini Bu. baik. Di sini dari yang hadir itu banyak jagoan-jagoan dari employer branding juga loh dari teman-teman yang ada di sini dan menurut saya yang paling gampang gitu ya. Tadi saya sempat melihat ada Bima, kemudian ada Kakak Silo juga hadir, gitu. Yang mereka ini jagoan-jagoan juga. Tapi kalau cara paling gampang memahaminya gini ya, gitu. Kalau mau konsep di employer branding, cobalah untuk melihat dari sisi karyawannya. Karena bisa jadi yang menurut kita mereka butuhkan itu bukan beneran yang mereka butuhkan. Harus memikirkan kalau versinya karyawan. Apakah betul ini kebutuhannya? Melihatnya dari kacamata karyawan. Karyawan itu kalau mau join ke company kita, apa sih yang mereka cari? Makanya harus dilakukan analisa. Datanglah ke mereka, bertanya, kenapa sih kamu memilih company ini dibanding dengan yang lain? Apa yang bikin kamu happy di sini? Apa yang bikin kamu merasa bahwa this is the right place for me to grow? Jawaban itulah yang kemudian bisa jadi dituangkan dalam plan untuk strateginya untuk employer itu sendiri, employer brandingnya itu sendiri. Kurang lebih gitu jawaban singkatnya. Remember that think the way the employee think. Kira-kira kenapa? Posisikan diri sebagai karyawan dan panjang sih kalau misalnya bicara analisanya dan lain-lain. Tapi coba kalau ternyata berkenan boleh ngintip-ngintip di LinkedIn atau di Instagram saya tulisan Rani itu saya ada beberapa kali posting juga tentang employer branding. Kalau nemu konteksnya mungkin silakan nanti bisa dijadikan bahan obrolan. Anyway, kalau memang ternyata masih ada pertanyaan, masih pengen ngobrol, boleh loh japri aku, DM aku di LinkedIn atau di Instagram tadi ya. Dengan senang hati pasti aku akan mau untuk jawab dan berusaha untuk bisa jadi teman ngobrol untuk belajar hal yang baru. Gitu ya. Oke, gimana Mbak Firly? Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih Bulan, terima kasih Thank Kak you. Diki. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat, Bu Rani, dari Pak Fadli. Pak Fadli, apakah hadir di sini untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung ke Bu Rani? Oke, boleh Pak. Oke, dipersilakan Bapak. Ya, sore Bu Rani. Oke, halo Kak. Saat ini kan ada dua pertanyaan sih sebenarnya. Yang pertama itu yang sekarang kan orang-orang pada bilang work-life balance gitu. Nah, kalau untuk di 2024, trennya itu apa sih Bu?
Itu yang pertama, Bu. Lalu yang kedua, kita sebagai HR juga kan melihat karyawan mungkin ada yang rajin, ada yang memang dia pengen tumbuh, tapi ada juga karyawan yang dia kerja hanya untuk gaji. Nah, Oh ya, nah itu cara cara kita menangani karyawan yang hanya bekerja untuk gaji itu biar dia bisa lebih tumbuh, growth dan engage ke perusahaan itu seperti apa sih, Bu? Itu mungkin dari oke. Berat banget ya pertanyaannya ya. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu. Pertanyaan yang pertama adalah tahun depan trennya akan seperti apa gitu ya. Saya rasa dengan masuknya generasi yang lebih muda, jauh lebih muda daripada saya gitu, generasi anak-anak saya ini ke dalam dunia kerja, eh, trennya berubah, kecenderungannya mereka juga berubah, dan menurut saya work-life balance ini tetap menjadi salah satu priority. Hanya mungkin jauh lebih spesifik. Hal yang saya notice adalah kalau dulu orang tuh menganggap bahwa anxiety, insomnia itu bukan hal yang besar gitu. Jadi mereka berusaha deal with that, tapi nggak membuat itu jadi berani untuk membincangkan gitu ya. Mereka cenderung menutup. Tapi kalau sekarang kan enggak. Dan bagaimana company bisa embrace that situation yang membuat orang dengan catatan-catatan khusus dalam hidupnya yang hal-hal kayak begini ini menemukan kenyamanan dan mau untuk berkembang di sana. Tanpa merasa takut untuk aku akan dilabelin sebagai A, sebagai B, sebagai C. Gitu. Itu yang penting. Jadi yang akan di-highlight adalah company-company yang mau terbuka untuk merangkul. Atau paling gampang, saya punya salah satu yang melakukan setup di dalam organisasinya itu. Semua employee boleh untuk datang menjadi dirinya sendiri. Jadi company bisa membantu mereka kalau mereka ada masalah. Dan di antara kawan-kawannya yang ada di sana, yang bekerja itu ada beberapa yang mengalami anxiety disorder yang kategorinya berat, dan company ada di sana membantu untuk menjaga supaya dia bisa perform dengan baik saat dia harus take break di momen tertentu, dan itu membuat employee itu menjadi sangat nyaman dan merasa bahwa this is the place for me untuk berkarya dan bisa grow saat yang sama dia deal dengan situasinya dia. Jadi work-life balance-nya adalah lebih ke bagaimana company being there, nggak cuma perkara kerjaan, tapi juga perkara personalnya dari tim ini, gitu, memahami mappingnya dari keseluruhan. Dan kayaknya tuntutan untuk ada remote, freelance, hybrid itu masih akan cukup tinggi. Tapi untuk saat ini mungkin kita harus deal dulu karena isu terbesar kalau kita bisa hybrid atau remote adalah productivity ya. Itu yang menurut saya masih salah satu yang harus di-highlight ya. Let's find a way untuk memastikan bahwa semua orang bisa deliver, semua orang bisa berkembang, dan semua orang bisa menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. Agar organisasinya juga berjalan dengan baik. Gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua tadi, apa ya Mas Vicky? Bentar, aku lupa keywordnya. Oh, keywordnya loh. yang kerja hanya untuk gaji, Bu. Oh Jadi iya, dia jadi karena ya cuma hanya gaji growth. ini berat banget ini. Paham. Ada beberapa yang memang objektifnya bekerja adalah karena numbers-nya ya, karena gaji yang diterima. Kalau saya sarankan adalah berikan motivasi kepada yang bersangkutan untuk selalu achieve dengan targetnya, dan di dalamnya kita bisa selipin challenge-challenge baru yang secara tidak langsung kita akan develop. Maksudnya bagaimana? Misalnya, level manager sih paling mudah untuk memberikan contoh untuk tim sales ya. Kita berikan target yang memang kemudian secara numbers akan quote-unquote seksi untuk dia kejar. Tapi kita pikir bahwa dalam prosesnya dia mengejar untuk mencapai target itu, banyak hal baru yang dia harus belajar. Jadi ada tuntutan untuk dia upskilling, tapi jangan terlalu kayak, oh harus ABCDE tapi dalam satu kurun waktu gitu. Karena objektif mereka adalah gue mau belajar hal yang baru, gue maunya dapat duit gitu kan. Nah, gimana diajarkan kepada yang bersangkutan bahwa untuk kamu mengarah ke sana, untuk kamu sampai kepada titik ini,
kamu harus menambah amunisi dirimu sendiri di ABCDE gitu. Itu yang disisipin. Jadi learning prosesnya masih tetap akan berjalan. Itu saran saya. Boleh dicoba ya? Oke, terima kasih Bu Rani. Sama-sama. Oke, sudah habis pertanyaannya di kolom chat, Bu Rani. Barangkali apa mau istirahat dulu untuk minum? Sudah, saya bisa minum dengan kapan? Bisa Oke, caleg-caleg dia sebelah. siap, siap. Baik, untuk rekan-rekan yang lain apabila masih ada pertanyaan, kita masih punya waktu. Jika memang ada pertanyaan, teman-teman dipersilahkan untuk raise hand dan juga boleh mengajukan pertanyaannya secara langsung kepada Bu Rani. Oke, apakah ada Mas, Bapak atau ya Bapak Hamzah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Diki. Izin Mbak Rani. Ya. Sekarang saya bekerja di PNM. Kemudian karyawannya kami itu lebih dominan, lebih banyaknya perempuan 90% dan aktivitasnya lebih banyak di lapang karena kita di pembiayaan kelompok seperti itu. Kemarin kami mengolah data, jadi data yang kami dapatkan itu di setiap karyawan yang masuk itu di kita di 3 bulan awal itu atau proses onboarding itu lebih banyak yang resign seperti itu. Nah, untuk employee retention ini mungkin keluar dari konteks karena kan tantangannya 2024 ini lebih ke teknologi. Sementara setelah saya analisa, saya bingungnya seperti ini. Tantangannya itu di kami adalah retensi terkait turnover. Sementara untuk menggunakan toolsnya sendiri saya bingung. Kira-kira kalau dari sepengalamannya Mbak Rani nih, untuk menghadapi challenge tersebut, apalagi kan kita hire ini kan tamatan SMA ya, artinya belum ada experience, fresh graduate, first jobber seperti itu. Kira-kira seperti apa untuk menekan angka turnover tersebut seperti itu? Karena kan turnover menjadi momok tersendiri, apalagi kalau misalkan kita mau misalkan kasih pelatihan, proses onboarding, biayanya cukup besar. Sementara kita belum tahu nih apakah orang yang bergabung di kita itu bisa orientasinya jangka panjang seperti itu. Terkait efisiensi juga sih sebenarnya dari segi biaya atau cost gitu. Kita itu saja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Saya minta waktu sebentar, kayaknya internet saya agak sedikit tidak stabil, jadi Boleh, baik Ibu Rani. Dipersilakan untuk men-setting kembali. Iya, untuk teman-teman yang lain, sambil kita menunggu Bu Rani, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Nanti apabila memang ada kesempatan, bisa disampaikan langsung kepada Bu Rani. Oke, Bu Rani, apakah sudah cukup stabil? sudah aman belum kira-kira? Oke, suaranya sudah aman, Bu. Apa Saya barangkali izin mau dicoba stop untuk off-cam dulu dulu? ya. Iya, Iya, oke. Mudah-mudahan udah lebih baik. oke, lebih baik Ibu. Ya, Oke, maaf banget. Oke, Mas sama menjawab pertanyaannya. Mungkin sama dengan tadi waktu saya ngobrol dengan Firly, bahwa kita kenali dulu nih Mas. Customer-nya Mas Hamzah berarti adalah karyawan barunya ya. Karyawan yang baru join di dalam organisasi gitu. Bagaimana mereka merasa bahwa yang perlu KPI-nya adalah untuk new joiners adalah bahwa mereka kemudian merasa bahwa ini company yang tepat buat saya memulai karir. Gitu kan ya? Supaya mereka kerasan, supaya mereka nyaman. Yang pasti dipikirkan kalau jadi anak baru di level mereka, apa sih yang mereka harapkan? Karena kan mungkin karena mereka fresh grade dan baru lulusan SMA, which masih sangat muda tentunya, biasanya 18-19 tahun gitu ya. Pasti kebutuhannya beda dengan mereka yang lulusan universitas. Yang sudah terekspos dengan hingar-bingarnya anak yang pada suka nongkrong di kafe gitu kan, kalau anak-anak kuliahan ya ngumpul gitu sama bestinya, nongkrong di kafe, seru-seruan. Sementara untuk teman-teman yang lulusan SMA ini, kemungkinan untuk mereka bisa melakukan itu mungkin sedikit terbatas dan mereka fokusnya adalah mau langsung bekerja. Jadi kita berusaha memahami
customer kita bagaimana? Apa sih yang ada di dalam pikirannya mereka? Kecemasan apa yang mereka rasakan terkait dengan pekerjaan? Kecemasan apa sih yang mereka rasakan terkait dengan bisa enggaknya ya saya mendeliver pekerjaan saya nih, nanti saya bisa enggak ya lolos probation gitu. Kayak gitu ini kita cek dulu, kita tampung dulu, kita analisa, dan kita bicaranya ke mereka adalah menggunakan metode setelah kita mengenali ini. Contoh paling mudah saya bicara berdasarkan pengalaman ya. Pernah handle teman-teman yang levelnya adalah sales promotion gitu ya, yang mereka frontliner yang memang batasan mereka baru join tuh lulusan SMA gitu. Mas Diki, suara saya aman kan ya? Aman nih, Bu. Oke, aman. Nah, mereka lulusan SMA, belum pernah punya pengalaman gitu. Pastikan kita datang ke mereka. Kita rangkul mereka, kita bikinkan jurnal atau journey untuk mereka bisa menguasai pekerjaannya. Artinya apa? Bagaimana kita mendidik mereka, kita kasih training yang proper, kita encourage mereka bahwa mereka punya skill yang dibutuhkan perusahaan, hanya perlu dipoles, perlu diasah. Gitu. Jadi bahasa yang digunakan adalah selalu bahasa positif, tujuannya untuk development-nya mereka. Dan jerninya jangan hanya kayak hari pertama datang, oh ya selamat datang, ini perusahaannya ya saya jelasin gitu. Tapi pikirkan bagaimana caranya bisa beneran mendampingi mereka dari waktu ke waktu. Contoh paling mudah mungkin bisa disusun jerninya. Kalau saya bikinnya biasanya 100 days journey dari employee yang baru. Nggak perlu per hari ya Mas, nggak perlu dijadwalin per hari, hari satu apa, hari kedua apa gitu. Tapi lebih ke minggu pertama dia akan ngapain, belajar sama siapa, belajar tentang apa. Paling tidak dengan kita buatkan mapping yang tepat, mereka merasakan bahwa oh company nggak cuman tiba-tiba nyuruh gue jadi orang yang menguasai semua. Gitu. Company mau kok meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan mengajari saya bagaimana supaya saya bisa bekerja nih. Dan kalau memungkinkan ya Mas saya, di setting ada namanya program yang menurut saya sudah terbukti dilakukan banyak teman-teman ini yang berhasil, namanya Badi Program. Jadi nggak cuma dari kita, dari HRD-nya aja yang sibuk ngurusin karyawan baru, tapi disiapkan orang-orang yang sudah lama bergabung dalam organisasi untuk mendampingi mereka. Jadi kayak kakak senior yang jagain adik-adiknya untuk belajar bareng, dan itu tidak boleh HR-nya. Supaya mereka juga punya tanggung jawab nih, teman-teman yang sudah duluan ada di organisasi, punya tanggung jawab. Yuk pastikan bahwa kalian jadi punya tim nih. Karena kalau ternyata di hire 2 bulan resign, 2 bulan gagal probation, yang ada nggak jadi-jadi, timnya nggak kemana-mana kan gitu. Jadi coba di-apply yang namanya body program, di-assign orang-orangnya yang memang baik, yang dia kita lihat kemampuan komunikasinya juga bagus untuk bisa transfer knowledge ke teman-teman yang baru, kita tunjuk mereka rewardnya apa nih, kan udah bersusah payah ya. Masa saya didiemin aja nih, saya disuruh dititipin anak baru, saya ngajarin. Nah itu bisa dikemas lagi sesuai dengan kemampuan perusahaan tentunya. Misalnya, ya udah karena ada assignment khusus, jadi penilaian kamu ada tambahan sedikit misalnya. Atau ada tambahan libur untuk mereka saat anak-anak ini berhasil lolos probation. Semuanya tentu saja reward yang diberikan kepada para badinya ini, yang nemenin ini, boleh tentu saja diatur sesuai dengan skema dari perusahaan. Tapi menurut saya ini 2 cara yang kita bisa lakukan untuk menjagain. Bikinin programnya, belajarnya, evaluasinya juga dimasukin di sana, dan yang kedua adalah bikinin body system ini untuk mereka. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk Mas Hamzah nyusun dan mempertahankan para anak-anak probationnya di sana ya. Baik, terima kasih Mbak Rani. Keren banget. Sama-sama. Thank you, thank you. Oke, cukup ya Pak Hamzah. Apakah sudah menjawab? Sudah. Oke, terima kasih banyak. Ada satu pertanyaan di kolom chat. Tadi saya Ada 2 tapi yang berkolaborasi ya, malah yang satunya mau ikutan nih, mau switching Betul, karir ya. betul, iya. Ibu atau Mbak Seli, dipersilakan Iya. untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Apakah masih ada? Halo, Ibu atau Mbak Seli. Oke, sepertinya ini ya terkendala di audio. Baik, saya coba bacakan saja ya Bu Rani ya. Dari Mbak Seli.
Bu Rani, ada tips untuk yang ingin switch karir ke HR, namun sebelumnya bekerja di background hukum selama 4 tahun lebih. Terima kasih, Ibu. Eh, Kayaknya sih bukan switch juga ya, karena Mbak Sally jujur saya pernah bekerja bareng tim yang dia backgroundnya eh, legal, lulus sarjana hukum yang bahkan saya harus bilang bahwa dia super duper perform. Yang penting adalah kita siap dengan challenge-nya jadi HR. Kalau di hukum adalah membuat batasan, ya kan, batasan secara hukum ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Sementara kalau orang HR itu tugasnya adalah merangkul semua orang supaya mereka bisa deliver tanggung jawab pekerjaannya. Pendekatannya akan berubah, pendekatannya akan berbeda. Dan kalau Mbak Sally merasa bahwa ya panggilan hati saya pengen jadi HR, Bu, saya pengen melihat orang bertumbuh, saya pengen ikut bertumbuh bersama mereka dan banyak belajar yang related ke HR. Saran saya juga banyak belajar, ambil sertifikasi, jadi bisa akan banyak berhubungan dengan study case yang related dengan kehidupan HR sendiri. Dan yang perlu dicatat juga, Mbak Sally sudah punya bekal yang cukup karena pemahaman mengenai hukum itu akan sangat berguna pada saat dirimu switch menjadi HR. Belajar dulu ya, banyak memperdalam pemahamannya mengenai HR dan kita pasti, semua orang pasti akan welcome banget. Karena udah plus poinnya udah dapet nih yang related ke hukum. Itu aja saran dari aku. Terus ada komennya dari Paul ya. Ya. Kalian versi fresh graduate non HR. Kayaknya banyak deh teman-teman yang non HR yang kemudian lari, bukan lari tapi menemukan cintanya gitu ya, menemukan kebahagiaannya bekerja sebagai HR. Tidak perlu takut. Yang penting itu tadi, pastikan bahwa Anda siap untuk handling permasalahan yang kaitannya dengan human being. Karena jauh lebih kompleks untuk menghandle orang daripada menghandle tools, daripada menghandle alat bekerja gitu. Karena kita bisa arahkan, kalau orang kan kita nggak bisa menebak isi hati dan isi kepala. Sampai ada salah satu teman saya selalu bilangnya bahwa jadi HR itu berat, itu nggak mudah. Kalau nggak sanggup biar aku aja. Itu tadi karena yang diurusin untuk jadi kayak Dylan ya gitu. Tapi itu catatannya Bu. Jadi HR itu tidak gampang, bukan nakut-nakutin, tapi pastikan bahwa memang panggilan hatinya adalah bersedia meluangkan waktu untuk membantu orang bertumbuh. Dan silakan, pintu akan terbuka lebar. Yuk sama-sama belajar mengenai HR. Banyak channelnya yang kita bisa belajar mengenai. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaannya untuk Paul ya. Oke, terima kasih pertanyaannya tadi dari Mbak Sili dan juga Bapak atau Ibu Kalbi tadi ya. Nah, barangkali karena memang sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat, Ibu, saya mau nanya nih, pertanyaan terakhir dari saya gitu ya untuk penutup. Nah, Ibu tadi sempat mention ya bahwa dalam perannya HR di tahun 2024 dalam kutipan di AI HR tadi, salah satunya kita mau realigning, kita mau memperbaiki produktivitas paradoks seperti itu ya, atau productivity paradox. Eh, Ya, kita berinvestasi di IT gitu ya untuk transformasi, tetapi mungkin dalam prosesnya nggak maksimal, sehingga hasilnya juga bukannya produktif, malah tapi karena orang-orang yang nggak siap juga gitu ya, malah jadi nggak produktif gitu. Sementara kita mengejarnya ingin produktif atau efisiensi dan sebagainya macamnya. Nah, perannya HR itu seperti apa, Bu, dalam memastikan proses transformasi ini tidak menjadi productivity paradox pada akhirnya. Seperti itu, gitu, Bu Rani. Baik, intinya adalah sekarang productivity itu menjadi isu karena kemarin kondisi batasan-batasan yang kita pandemi. Pada saat kemudian kita bicaranya mengenai jalur berbincangnya jadi nggak selancar dulu kalau ketemu muka. Makanya kemudian ada policy yang jatuhnya adalah ayo balik lagi ke kantor semuanya gitu kan. Nah, HR itu kan gudangnya data. Sekali lagi saya bilang bahwa kita itu pusatnya semua data related dengan organisasi. Absensi keluar masuknya karyawan, result dari pekerjaannya mereka, kalau tim sales misalnya, transaksi yang mereka hasilkan, itu semuanya datanya bisa berkumpul dalam satu. Bagaimana kita mengutilize data itu, bagaimana kita menganalisa itu untuk menemukan pola bekerja yang paling tepat
yang paling efektif dan paling efisien buat organisasi. Dan itu yang akan jadi jawaban apakah kemudian saat kita meredefine, ya, kita mendefine ulang mengenai productivity ini bisa mencakup semuanya. Apa yang kita mau ukur, kita harus duduk sama-sama dengan para usernya, dengan para head of departmentnya, dan kita buka mappingnya yang kita punya sekarang. Karena pada akhirnya akan ada perusahaan yang memang bisa mengaplikasikan hybrid, remote, gitu ya, atau bahkan by project untuk employee-nya. Ada juga perusahaan yang secara nature bisnisnya pun mau bagaimanapun tetap harus work from office. Itu Mas. Jadi jawabannya adalah HR menjadi project manajernya istilahnya untuk memastikan bahwa productivity ini bisa diukur dengan baik dan kita bisa mikirin kalau ada loophole di kanan di kiri gitu, bagaimana sih kita kemudian mencari jawaban untuk memastikan loophole ini kita bisa tutup dan bisnis proses berjalan. Karena at the end of the day, kalau kita sebagai HR tidak mampu untuk mengelola data ini dengan baik, kita nggak bisa jadi business partners buat keseluruhan organisasi. Dan apapun yang kita mau konsepin, apapun yang kita mau fokus, mungkin nggak akan bisa dieksekusi. Karena organisasinya hanya akan berputar di situ-situ aja, tidak bisa melakukan perbaikan dan perubahan yang bagus gitu ya, yang tepat, yang advance dengan memanfaatkan teknologi yang sudah kita adopt, dan yang nggak akan berhasil gitu visinya. Untuk bagaimanapun perusahaan kan pengen juga bertumbuh seiring dengan pertumbuhan cost-nya yang terjadi di dalam. Gitu mungkin jawabannya Mas Diki. Oke, terima kasih Ibu Rani sekali lagi. Teman-teman boleh kita berikan apresiasi tepuk tangan lewat Zoom gitu ya kepada Ibu Rani atas jawaban-jawabannya yang luar biasa dan juga insightful tadi ya, sudah memberikan jawaban tidak hanya yang terkait dengan topik hari ini, tapi tadi juga ada menanyakan tentang switch career dan sebagai macamnya, itu juga diladeni sama Bu Rani gitu ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Maka dari itu saya akan menyampaikan sedikit poin penting atau kesimpulan gitu ya dari tadi sesi yang disampaikan oleh Bu Rani, kemudian juga dari tanya jawab yang telah dilakukan tadi selama kurang lebih 1,5 jam seperti itu. HR pada tahun 2004 teman-teman akan menjadi atau akan dituntut menjadi digital HR tech. Namun peran HR tidak akan tergantikan dengan keberadaan teknologi. Justru peran HR menjadi naik level dalam menentukan corporate strategy bersama dengan business owner. Untuk itu, HR harus menjadi pribadi yang agile dan juga HR harus punya superpower tadi ya sempat disinggung di slide-nya Ibu Rani untuk mempersiapkan transformation di perusahaan, dan HR menjadi orang yang duduk di samping customer, dalam hal ini business owner-nya, untuk memahami bisnis konteks dan bisa membuat corporate strategy bersama-sama. Dan tadi ada kutipan satu saya sangat suka sekali dari slide-nya Ibu Rani tadi, every transformation is a people transformation. Baik, teman-teman sekalian, sampai kita di penghujung acara pada webinar sore hari ini. Tadi Bu Rani sempat menyampaikan boleh ya kalau misalnya Japri di LinkedIn kalau misalnya ada memang pertanyaan-pertanyaan terkait atau yang ingin diobrolkan lebih lanjut seperti itu ya Bu Tentu, Rani ya. silakan ya teman-teman. Iya, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Kami ingin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang belum mengisi link webinar feedback untuk webinar pada sore hari ini. Linknya sudah kami kirimkan di kolom chat, dipersilakan untuk diakses. Kemudian kami mohon untuk diisi dan untuk mengisi dengan apa adanya seperti itu ya, supaya kami juga bisa meningkatkan kualitas webinar kami di webinar-webinar selanjutnya. Baik, saya akan coba ngobrol nih untuk teman-teman yang tadi mungkin sudah sempat bertanya seperti itu ya, dari Mbak Intan barangkali. Nah, Mbak Intan, apakah masih ada di belakang layar? Boleh open mic kalau misalnya masih. Halo Mas, iya masih Mas. Oke, Ya, masih join. Mbak Intan, saya mau tanya nih, gimana nih selama mengikuti proses webinar dari tadi kurang lebih 1,5 jam seperti itu ya, ada kesan-kesan seperti apa nih yang ingin disampaikan untuk pemateri mungkin atau untuk kami secara umum dalam webinar kali ini? Persilakan Mbak Intan. Oke. Ini thank you banget untuk tim Talentfit yang udah bikin webinar ini gitu. Secara konteks kan memang readiness kita ya sebagai HR di 2024, apa sih practice yang memang relevan buat kita sama challenge-nya seperti apa.
Nah, tadi Mbak Rani kayaknya udah siapin materinya juga udah riset beberapa referensi dari luar juga dan jadi ini sih jadi apa namanya dapat banyak insight dalam konteks kita jangan mikirin cuman sebagai people strategy aja tapi ya becoming more relevan aja. Dengan tadi topik-topik HR-nya banyak sekali jadi banyak yang momen yang didapat sih dari webinar ini sih Mas Diki kalau saya personally ya yang saya dapat. Jadi makasih banget buat Talentfit sama Mbak Rani yang udah mau sharing juga nih di sore ini supaya kita lebih relevan dan aja lagi ya di 2024 terutama. Baik, terima kasih Mbak Intan atas tanggapannya dan juga kesannya Thank juga you, Mbak pesannya Intan. gitu ya. Oke, intermezzo sedikit saya dibilang mirip sama Mas Kaisang nih. Mohon maaf ya. Saya pengen nih jadi Mas Kaisang tapi lebih pengen jadi anak presiden ya. Gitu. Oke. Barangkali sebelum menutup untuk Ibu Rani ada mungkin apa namanya closing statement seperti itu ya yang ingin disampaikan yang tadi mungkin belum sempat ditanya atau barangkali memang ada yang disampaikan sebagai closing statement. Dipersilakan Bu Rani. Closing statement dari saya hanya mau bilang selamat teman-teman HR. Saya tahu semua orang berjuang dengan luar biasa hebat dari sejak pandemi sampai dengan hari ini. Kalian tidak sendirian, kita lewatin ini sama-sama. Satu pesan saya untuk semuanya, remember, before you helping others to grow, you need to make sure that you, yourself, is also growing. Jadi, jangan berhenti belajar, jangan berhenti untuk berbuat baik, dan ingat, apapun yang kita lakukan sebagai HR, itu mempengaruhi hidup orang-orang lain di sekitar kita di dalam usaha. Jadi, keep do good ya. Baik, terima kasih Bu Rani. Jadi HR memang berat ya, kalau nggak sanggup biar saya saja gitu ya. Oke, terima kasih Bu Rani sekali lagi atas kesempatannya sudah bisa memberikan speech tentang topik hari ini. Kami sangat apresiasi sekali. Dan untuk teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk mengisi link survei feedback webinar kami di bulan November. Dan jangan lupa karena Talent Indonesia mengadakan webinar reguler secara gratis di setiap bulannya. Jadi nanti di bulan Desember tentunya akan ada webinar lagi dan nantikan topik webinar selanjutnya dan jangan lupa untuk ikut kembali ya. Karena saya lihat di sini banyak yang repeat order, Bu. Ya. Ketika sudah ikut di bulan sebelumnya dan ikut lagi di bulan ini. Seperti itu. Seru. Oke, terima Ada kasih banyak. Paresya, Oke. ada Pak Halo Bos Bu, ya. terima kasih banyak atas Sama-sama. materinya. Ini sangat-sangat memberikan inspirasi buat saya jualan jadinya Bu. Bedanya ke sana ya. Yang lain memberikan membuat sebuah program, kami yang membuatkan programnya. Jadi tahu kan jualannya apa gitu ya. Sama loh terus. Terima kasih kesempatannya Mas Resya. Terima kasih ya Bu. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Rani. Dan untuk teman-teman jangan lupa juga follow sosial medianya Talent Fit Indonesia di LinkedIn, Instagram, dan juga TikTok sama Talent Fit Indonesia. Talent Fit Indonesia ya. Pakai bahasa Inggris Talent dan Fitnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Terima Ibu kasih Rani. Bu. Salam kenal Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani. Sehat-sehat ya semua. Terima kasih Mbak Hani. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Izin live. Ya, dipersilakan.